Baik teman-teman, kita akan membahas beberapa contoh soal. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu geometri bangun ruang. Contoh soal yang pertama, Rina memiliki sebuah kotak kado berbentuk kubus. Panjang rusuk kotak tersebut adalah 9 cm. Ditanya volume kotak kado dan luas permukaan kotak kado. Yang diketahui yaitu panjang rusuk kubus sama dengan 9 cm. Jawab, volume sama dengan S pangkat 3, yaitu sama dengan 9 pangkat 3 dikali 729 cm kubik. Yang kedua kita cari luas permukaan. Rumusnya yaitu 6 dikali S pangkat 3. 6 dikali 9 kuadrat sama dengan 486 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah kotak penyimpanan berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 5 cm. Ditanya volume kotak dan luas permukaan kotak. Diketahui panjang 20 cm, lebar 12 cm, tinggi 5 cm. Jawab, rumus volume yaitu sama dengan P dikali L dikali T. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 20 dikali 12 dikali 5 sama dengan 1200 cm kubik. Kita mencari luas permukaan kotak. Rumusnya yaitu 2 dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Kita masukkan 2 dalam kurung 240 ditambah 100 ditambah 60. Di mana dapatnya 240? Dari P dikali L. Oke, jawabannya yaitu 800 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah bangunan mini berbentuk 5 segi 4. Memiliki alas persegi dengan sisi 10 cm dan tinggi 12 cm. Ditanya volume limas dan luas permukaan limas. Diketahui sisi alas sama dengan 10 cm, tinggi limas sama dengan 12 cm. Jawab, volume yaitu rumusnya 1/3 dikali S kuadrat dikali T. Masukkan ke dalam rumus 1/3 dikali 100 dikali 12 sama dengan 400 cm kubik. Yang selanjutnya kita mencari luas permukaan limas. Rumusnya yaitu S kuadrat ditambah 1/2 dikali S dikali T dikali T. Masukkan 100 ditambah 4 dikali dalam kurung 1/2 dikali 10 dikali 13 sama dengan 360 cm kuadrat. Selanjutnya yaitu geometri bangun ruang. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah tumpeng nasi berbentuk kerucut memiliki jari-jari alas 14 cm dan tinggi 21 cm. Yang ditanyanya yaitu volume tumpeng nasi. Diketahui R-nya sama dengan 14 cm, T-nya 21 cm. Jawab, V sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali T. Dimasukkan ke dalam rumus 1/3 dikali V sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 21. Hasilnya yaitu 4312 cm kubik. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Soal yang pertama, di sebuah taman terdapat 2 tiang bendera A, B, dan CD yang berdiri sejajar. Tiang AB tingginya 6 meter. Pada waktu yang sama, bayangan tiang AB panjangnya 4 meter.
Sedangkan bayangan tiang CD panjangnya 6 meter. Ditanya tinggi tiang CD. Yang diketahui yaitu tinggi tiang AB sama dengan 6 meter. Bayangan AB sama dengan 4 meter. Bayangan CD sama dengan 6 meter. Jawab. Karena tiang sejajar dan terkena sinar matahari yang sama, maka perbandingan tinggi dan bayangan sama. 6/4 sama dengan H/6. 6 dikali 6 sama dengan 4 dikali H. 6 dikali 6 36, 4 dikali H 4H. 36 dibagi 4 yaitu 9. Jadi tinggi tiang CD yaitu 9. Contoh soal selanjutnya yaitu dua segitiga sebangun memiliki perbandingan sisi 2:5. Jika keliling segitiga kecil adalah 8 cm, berapa keliling segitiga besar? Diketahui perbandingan sisi yaitu 2:5. Keliling segitiga kecil yaitu 18 cm. Ditanya keliling segitiga besar. Keliling segitiga besar ada sama dengan 5/2 dikali 18 yaitu sama dengan 45 cm. Baik, kita masuk ke contoh materi selanjutnya yaitu satuan pengukuran waktu. Hal yang pertama yaitu sebuah film berdurasi 1 jam 45 menit. Film mulai diputar pukul 16.20. Yang diketahui yaitu durasi film sama dengan 1 jam 45 menit. Waktu mulai 16.20. Yang ditanya pukul berapa film selesai? Penyelesaiannya 16.20 ditambah 1 jam sama dengan 17.20. 17.20 ditambah 45 menit yaitu sama dengan 18.05. Jawabnya yaitu film selesai pukul 18.05. Baik, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Itu materinya tentang satuan pengukuran panjang. Panjang sebuah pita adalah 2 meter 75 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Diketahui panjang pita 2 meter 75 cm. Penyelesaiannya 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm. Jadi panjang pita adalah 275 cm. Baik, contoh soal berikutnya. Ini dalam materi satuan pengukuran jarak. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Kemudian berhenti istirahat selama 30 menit. Lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam selama 1,5 jam. Yang ditanya berapa jarak total yang ditempuh mobil? Jawab. Diketahui kecepatan pertama yaitu 60 km per jam. Waktu pertama yaitu 2 jam. Kecepatan kedua sama dengan 80 km per jam. Waktu kedua yaitu 1,5 jam. Yang ditanya berapa jarak total yang ditempuh mobil? Penyelesaiannya yaitu rumusnya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak pertama yaitu 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Jarak kedua 80 dikali 1,5 sama dengan 120 km. Jarak total yaitu jarak pertama ditambah jarak kedua yaitu 120 ditambah 120 yaitu 240 km. Kita masuk ke materi selanjutnya. Satuan pengukuran kecepatan. Sebuah mobil menempuh jarak 150 km. Mobil tersebut berangkat pukul 7 dan tiba pukul 10.30
Di tengah perjalanan, mobil berhenti istirahat selama 30 menit. Berapa kecepatan rata-rata mobil saat berjalan? Yang diketahui yaitu jaraknya 150 km. Total yaitu 3,5 jam. Waktu istirahat 0,5 jam. Yang ditanya berapa kecepatan rata-rata mobil saat berjalan. Penyelesaian. Waktu berjalan sama dengan 3,5 dikurang 0,5 yaitu 3 jam. Kecepatan rumusnya yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 150, masukkan, waktunya 3 jam. Jadi 150 dibagi 3 yaitu 50 km per jam. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penyajian data. Contoh soal yang pertama, penjualan roti ibu seminggu ini adalah di hari Senin sebanyak roti yang terjual adalah 100. Hari Selasa adalah 150. Hari Rabu adalah 100. Hari Kamis adalah 80. Hari Jumat adalah 120. Hari Sabtu adalah 150 dan hari Minggu 200. Sajikan data di atas dengan menggunakan tabel berbasis kolom. Bisa teman-teman lihat di sini ada tabelnya, tabel penyelesaiannya. Jadi teman-teman yang pertama teman-teman buat yang di atasnya itu hari hasil penjualan roti. Senin 100, Selasa 150, Rabu 100, Kamis 80, Jumat 120, Sabtu 150, Minggu 200. Oke, contoh soal berikutnya yaitu banyaknya siswa dari SMPN Banjarnegara ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas 7 SMP dengan laki-laki 50 siswa dan wanita 60 siswi. Kelas 8 SMP dengan jumlah laki-laki 45 siswa dan siswi 60. Kelas 9 SMP dengan jumlah laki-laki 65 dan wanita 70. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel kontingensi. Bisa teman-teman lihat di sini tabelnya. Yang pertama teman-teman buat di atasnya itu kelas pria wanita. Kelas 7 50 pria, 60 wanita. Kelas 8 45 pria, 60 wanita. Kelas 9 65 pria, 70 wanita. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Contoh soal yang pertama, nilai ulangan matematika 8 siswa adalah 70, 75, 80, 85, 90, 75, 85, dan 80. Diketahui yang pertama yaitu data nilai siswa. Yang kedua yaitu banyak data sama dengan 8. Yang ditanya berapa mean atau rata-rata nilai ulangan siswa. Jawab, jumlah seluruh data. Jadi kita jumlahkan seluruh data yang ada, yaitu 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 80 sama dengan 640. Jadi 640 itu dibagi dengan banyak data. 640 dibagi 8 yaitu 80. Contoh soal selanjutnya yaitu nilai ulangan matematika 9 siswa adalah 65, 70, 75, 80, 85, 70, 90, 75, dan 80. Yang ditanya berapa median dari data tersebut. Diketahui data